Oke. Apakah Ya, Anda halo. percaya sama Bible? Percaya dong. Oke. Ulangi lagi. Dalam Markus 12 nomor 29, Bible Anda mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 30, Yohanes 5 nomor 37, Lukas 6 12, Matius 26 nomor 39. Bible Anda mengatakan Yesus itu adalah utusan. Dalam iman Anda, Yesus Tuhan atau utusan? Yesus itu Tuhan. Berarti Bible Anda berbohong. Tidak ada Bible yang berbohong. Dia utusan, dia juga Tuhan. Iya, oke. Dia utusan, dia juga Tuhan. Kita mulai dari Iya. utusan. Ketika Yesus, tunggu dulu satu-satu. Kita mulai Iya. dia utusan, dia juga Tuhan. Oke. Ketika Iya. dia menjadi utusan, siapa yang mengutus dia? Ya Allah itu tadi. Allah itu Tuhan atau bukan? Tuhan lah. Tuhan. Berarti mengutus Yesus Tuhan ya? Iya, Iya. Yesus yang diutus ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Oke. Nampak ODGJ ya, Tuhan mengutus Tuhan. Pelan-pelan bang ya, pelan-pelan kusimak. Abis ini abang ngomong, abis ini abang yang ngomong. Oke. Ketika Yesus jadi utusan, yang mengutus dia siapa? Ya Allah itu tadi. Allah itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Satu ya, satu Tuhanmu. Iya, Yesus yang diutus oleh Tuhan ini, apakah dia Tuhan? Tuhan. Udah berapa Tuhanmu? Jadi gini, Oke. Bisa saya jawab? jadi gini. Ketika Bapak mengutus Yesus, apakah Iya. Bapak itu Tuhan? Tuhan. Tuhan. Ketika Iya. Yesus diutus ke dunia ini, apakah Bapak masih Tuhan? Tuhan. Tuhan. Ketika Yesus sudah diutus oleh Bapak yang masih Tuhan ini, apakah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Udah berapa Tuhanmu? Kan udah ku bilang tadi, abang seorang muslim, bunda seorang muslim, yang di bawah juga seorang muslim. Apa di sini tidak ada ajaran tiga muslim? Kan Pak, identitasnya, Pak. Muslim Kita, itu identitasnya. Muslim Ah, oke. identitasnya pribadinya berapa? makanya Pribadinya identitas berapa? Oknumnya berapa? identitas Kita masuk- kami itu kita cuma masuk satu, di itulah analoginya. Tuhan. Bentar, Bang. Yang kepribadiannya ada Bang, tiga, ada Bang, Allah, Bang. ada Yesus, ada Roh Kudus. Kayak gitu Bang, juga Bang, orang Bang. abang, ada Muslim Syanifah, ada analogimu. Muslim Bunda. Bang, analogimu dulu kita masuk ya. Kau bilang Iya, kami, oke. saya, Bang Faruk, dan yang lain ini Muslim. Ah, Muslim Tapi, satu kan? iya, Bang Faruk, apakah Bang Faruk adalah saya? Kami beda-beda, kami beda pribadi kami beda. Apakah saya Bang Faruk? Enggak. Bisa Bang Faruk sama, ada istrinya. bisa Lah, iya, bisa tidak. Yang membedakan adalah kepribadiannya. Jangan dulu, Pak. Yang membedakan cuma kepribadiannya. Kalau yang sama ya satu ajaran Muslim. beda Bang. Dari mana beda? Aku- Ya beda kan satu ajaran Muslim toh. Yang bedanya kepribadiannya. Kayak gitu juga aku Tuhan bukan kami, Bang. Nah, kalau itu kok angkat, makanya Yesus Iya. berkata aku satu dengan Bapa. Karena pengajarannya sama, bukan berarti Iya. dia rombol atau nempel, enggak. Jadi begini ya teman ya, Ah, pemahaman kalian itu lucu. Kau menganalogikan konsep ketuhananmu sama dengan Muslim. Ya Muslim itu yaitu umatnya, penalnya jutaan bahkan miliaran Muslim. Ya. dari mana saya Apakah mau mengesamakan miliaran? dengan Muslim? Cuma identitasnya doang, Bunda. Nah, kalau kita lihat di dalam Biblemu tidak Yesus tidak sama dengan konsep Trinitas itu kan tiga pribadi. Kau menganalogikan Iya. gitu kan tiga pribadi, Iya. satu hati. Ya, Iya. sama-sama Tuhan. Nah, kita Iya. uji. Apakah Iya. Yesus itu berkata dia Tuhan? Tidak. Yesus berkata aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus berkata aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu Bapa. Kemudian Yesus berkata, hidup kekal mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Syukran, udah nih, Tapi betul, beda selesai. kan? Cuma satu-satunya kan. Nah, kemudian kita lihat apa kata di Biblemu. Menghujat Roh Kudus, dosa tidak diampuni. Menghujat anak manusia, dosa diampuni. Berarti beda kan? Beda kedudukan kan? Oke. Iya. Jadi jangan kau samakan itu identitas kami seorang Muslim, tapi personal kami beda-beda, nggak sama. Yesus Iya, dengan Bang. Bapa itu sama. Ya, silakan. Kan udah aku bilang tadi aku bukan menyamakan sama Muslim. Saya kan cuma mau mengibaratkan Bang Farul ini kan Islam, Bunda Islam, yang di bawah juga Islam. Kan nggak mungkin dibilang di sini Kami tiga ajaran Muslim. sama-sama manusia. Mungkin kau Ah, bilang kami sehakikat manusia, makanya- tapi Yesus dengan Bapa itu beda.
Yesus Siapa- manusia, Bapa itu Tuhan. Karena di dalam Bibelmu tidak ada satu narasi Yesus itu Tuhan. Yesus Ya. itu Tuhan. Dia udah sebelum dia Di mana lahir itu datanya? udah datang samamu Tuhan juru selamat katanya. Itu maksudnya itu apa? Udah gini aja Bunda, udah gini aja. Kita ikuti narasi dia Bunda. Coba kita ikuti narasi Oke. dia. Ya. Yesus ini Tuhan, Anda katakan Bang Robert. Iya. Betul, jangan lupa lagi ya. Ya. Oke. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia Tuhan atau bukan? Kembali lagi tadi. Aduh. Tuhan. Tuhan, oke. Iya. Tuhan ya. Berarti yang mati ini Tuhan ya kan? Iya. Bukan. Oke. Ketika Ya. itu siapa yang jadi Tuhan? Ketika itu jadi Tuhan siapa? Ketika di mana nih? Ketika Tuhan mau mati, yang menjadi Tuhan siapa? Ya tetap dia juga. Loh, udah mati Tuhanmu loh. Nah, jadi gini. Arti kata mati itu tiada, udah gak ada Tuhanmu, udah metong dari kayu salib. Yang jadi Tuhan pada saat itu siapa? Ya jadi gini. Kita pilih-pilih satu-satu bang. Oke. Dia adalah Tuhan Udah Yesus. dipilah, ini aku udah mengikuti gaya diskusimu Bang. Nah. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia Tuhan tidak? Tuhan. Tuhan, oke. Mati Tuhanmu berarti kan? Iya. Dengar dulu bang. Oke, Kita pilih ketika satu-satu, Tuhanmu Bang. mati, yang jadi Tuhan siapa? Iya kita tunggu dulu. Kita pilih-pilih satu-satu. Tuhan Yesus Kristus. Jawab dulu, ketika Tuhanmu mati, yang menjadi Tuhan siapa? Contoh nih ya, contoh nih. Tuhan itu kan gelar kan? Diklaim Iya. itu gelar. Contoh nih, ketika Presiden Republik Indonesia meninggal dunia, maka yang orang selanjutnya atau yang ditunjuk itu menjadi presiden, karena presiden yang lama sudah meninggal dunia. Sekarang aku tanya, ketika Tuhanmu mati di kayu salib, yang menjadi Tuhan siapa? Di situ Tuhan Yesus Kristus ada dua peran. Iya, peran apa saja? Dia Tuhan, dia bentuk manusia juga. Jadi yang mati itu Oke, yang mati itu tubuhnya, tapi kalau roh Tuhannya masih hidup. Makanya dia bangkit. jadi Dia tetap masih ketuhanan Yesus ini ya sudah ada sejak dia lahir atau on off. sejak dia dari atas sampai sekarang. Nah, berarti ketika dia mati di kayu salib, yang mati itu Tuhan kan? Iya, dia tetap mati. Dia tetap mati. Dia tetap Ya Tuhan. udah, Ya udah. Iya, nanti kita cerita bangkit Bang. Cerita bangkitnya kita nanti. Oke. Sama kali soalnya 3 hari tuh. Ketika dia meninggal, yang menjadi Tuhan siapa? Iya, dia juga. Udah meninggal Tuhanmu Bang. Gini. Titel itu tidak bisa dihilangkan, Pak. Titel itu nggak bisa dihilangkan. Titel itu adalah Tuhan. Tapi meninggoy dia, Tuhan kau meninggoy. Kalau abang pun kalau meninggal, kalau ada titel abang, tetap abang masih hidup. Paham sampai sini? Bang, masalahnya bukan titel Bang, ini gelar Bang. Iya, Jabatan Bang. Tuhan Iya. itu kan kekuasaan. Iya. Tuhan itu adalah artinya yang berkuasa. Udah. Iya. Ketika Tuhanmu mati, artinya ketika Iya. kekuasaan Tuhanmu tidak ada, yang berkuasa pada saat itu siapa? Ya berkuasa tetap ada juga yang di Allah, ada di Tuhan Yesus Kristus, ada juga Roh Kudus. Oke, nah ada 3 lagi nih kan? Oke, 3 lagi. Ada 3 kita kaji. Yesus ini Tuhan bukan? Tuhan, Bapak ini Tuhan bukan? Tuhan. Oke, ketika Yesus di kayu salib, Yesus yang Tuhan di kayu salib, Bapak yang Tuhan di mana? Kalau Tuhan itu berada di atas, kalau di bumi itu Tuhan Oke, Yesus Kristus. karena berada dua di dimensi ruang tempat yang berbeda, berarti 2 Iya. pribadi ya. Iya, Ya kan? iya. Satu ini iya. Tuhanmu, satu Tuhan kau ini ada di sini, di bumi, di kayu salib. Iya, Satu iya. Tuhan kau ada di langit, betul? Iya, iya. Nah, udah berapa Tuhanmu di situ? Kalau titel itu tetap satu Tuhan orang tua. Yang dicangkup itu 3 kepribadian itu Tuhan, tadi. sosok Tuhannya ada berapa di situ? Ada 2. Dua Tuhannya Nah. teman-teman ya, ada 2 ya. Sekarang Roh Kudus. Ketika Yesus di kayu salib dan Bapa ada di langit, ya Roh Kudus di mana? Roh Kudus di mana, Bang? Benar apa? Pegangan, Bang, pegangan. Ini bukan apa, nanti kalau abang syahadat lagi kayak teman-teman Kristen yang lain, habis nanti Bang, lawan kami Bang, ada lagi kami diskusi lagi Bang, ada lagi. Pegangan.
Karena tiap hari ada yang syahadat, semalam pun ada yang syahadat, habis sudah. Bukan apa, ya perpuluhan habis, ya debat lintas agama pun habis ini kayak gini nih. Jadi permasalahannya gini, Pak. Tunggu, belum kau jawab pertanyaanku. Roh Kudus kan belum selesai. Ini kan kau tadi yang bawa wacana pertama, Bapa, Roh Kudus, dan Yesus kan gitu. Udah dua tadi nih Tuhanmu, tinggal kurang satu lagi nih bang kita kaji si Roh Kudus ini. Roh Kudus di mana? Ketika Yesus di kayu salib, Bapa ada di langit, Roh Kudus di mana? Ya di mana-mana ada, Bang. Di mana-mana ada. Yang penting tidak ada di dalam diri Yesus yang disalibkan. Ada. Berarti matilah Roh Kudus, bang. Enggak lah. Kayak macam abang lah kalau udah mati. Dia, bang. Nah, kayak macam abang lah kalau udah mati. Roh abang kemana? Oke, apakah rohnya Yesus sama dengan Roh Kudus? Oh, sama. Oh, sama. Sama. Ya. Sama, oke. Ingat ya, sama ya. Matius 1 nomor 18. Maria hamil dari Roh Kudus. Ternyata rohnya Yesus adalah Roh Kudus. Berarti yang menjadikan Maria hamil siapa, bang? Yang membuat Maria hamil siapa, bang? Ingat, rohnya Yesus adalah Roh Kudus. Ingat ya, Matius 1 nomor 18. Maria hamil karena Roh Kudus. Maria hamil dari Roh Kudus. Ya, sementara Roh Kudus itu Roh Kudus itu ada dalam diri Yesus. Yesus itu adalah anak Maria. Berarti yang membuat Maria hamil siapa, bang? Jadi abang bikin Roh Kudus ini. Nah, Roh Kudus ini. Roh Kudus ini abang anggap sebagai apa? Roh Kudus ini. Abang kemana nih Roh Kudus ini? Tentang Roh Kudus ini, makanya aku tanya tadi, ketika Yesus di kayu salib, Bapak di mana? Di langit, udah. Yesus ini di kayu salib ini Tuhan, Bapak yang di langit ini adalah Tuhan. Satu lagi aku tanya, Roh Kudus di mana? Roh Kudus ada di mana-mana. Apakah ada dalam diri Yesus ketika itu? Ada. Roh Kudus itu dalam diri Yesus. Aku tanya lagi, apakah Roh Yesus sama dengan Roh Kudus? Sama, Anda katakan. Karena Roh Kudus ada dalam diri Yesus. Matius 1 nomor 18 dikatakan Maria hamil dari Roh Kudus. Maria hamil dari Roh Kudus. Simak bang ya perkataanmu bang ya. Kau mengatakan rohnya Yesus itu adalah Roh Kudus. Sementara Yesus itu adalah anak Maria. Berarti yang menjadikan Maria hamil siapa bang? Nah, tunggu, saya bahas dulu tentang Roh Kudus. Jujurlah aku tak mengapa siapa yang bikin Maria hamil bang? Begini bang. Kenapa aku bilang? Dengar. Adalah Tuhan dan juga suamiku. Iya, makanya dengar dulu. Kenapa saya bilang Roh Kudus itu ada di mana-mana? Kita pengertian dulu Roh Kudus ini apa? Roh Kudus ini sudah bang, terserah kau. Kau mau mendefinisikan, mengartikan Roh Kudus itu seperti apa, terserah kau. Nah, makanya itu rohnya Yesus itu adalah Roh Kudus, betul? Iya, maka saya artikan dulu. Rohnya, ingat bang, rohnya Yesus, aku nggak mau tahu bang, Roh Kudus itu bentuknya seperti apa, nggak? Dengar dulu bang, jangan dulu bang yang ini. Yang penting gini. Roh Kudus itu ada di dalam diri Yesus, betul? Di mana-mana pun ada. Kenapa aku bilang di mana-mana? Kita artikan Roh Kudus itu adalah di dalam diri Yesus ada nggak dalam diri Yesus? Ada. Oke. Di dalam diri Yesus ada Roh Kudus. Di dalam Matius 1 nomor 18, Maria hamil dari Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri Yesus. Yesus adalah anaknya Maria. Berarti yang menjadikan Maria hamil siapa, bang? Iya, dari Tuhan, ya, dari Allah, dari Roh Kudus. Yang menjadikan Maria hamil siapa, bang? Roh Kudus. Yang menjadikan Roh Kudus ada di dalam diri siapa, bang? Makanya aku bilang Roh Kudus itulah kekuatan Tuhan itu tadi. Itulah Roh Kudus. Bang. Oke, kekuatan Tuhan itu adakah di dalam diri Yesus, bang? Ada. Ketika Roh Kudus atau roh kekuasaan Tuhan itu dalam diri Yesus, apakah ketika itu Yesus Tuhan, bang? Tuhan, oke. Yang memasukkan kekuasaan Tuhan dalam diri Yesus, apakah juga Tuhan, bang? Tuhan, udah berapa Tuhan? Banyak kali Tuhan. Makanya aku bilang pemahamannya gini. Makanya aku bilang kayak gini, bang. Abang itu seorang Muslim, bunda itu seorang Muslim, yang di bawah itu juga Muslim. Kepribadian memang kalian beda, tapi satu ajaran Islam. Nah itu juga Tuhan kami itu cuma Tuhan Allah, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Cuma ini tiga ini tadi kepribadiannya, tapi satu detailnya Tuhan. Gitu juga orang abang, nggak mungkin tiga ajaran Islam di sini. Oke, tiga kepribadian kan? Iya.
Apakah ketika dikatakan tiga kepribadian, ketika sesuatu itu memiliki tiga kepribadian itu berarti dia adalah satu? Bisa, kayak macam orang abang. Oke, bisa. Kutes. Kutes. Ini abang kutes ya, kutes. Allah Akbar. Kutes ini ya. Bentar, kutes ya. Pertama, ini kepribadiannya, bendanya apa ini bang? Pribadi bendanya apa Ini dulu. Tunjuk ini pertama. Sebelum gini, Tunggu. sebelum abang Pribadi tunggu bendanya dulu. ini, Sebelum abang pribadi pergi bendanya ke ini. kepribadian, tunggu dulu. Sebelum abang pergi ke kepribadian, yang tiga-tiga itu adalah sama. Nah, Oke, pribadi Handphone. benda ini apa bang? Handphone. Oke. handphone. Pribadi benda ini apa bang? Bisa dia apa nge-zoom TikTok. Nah, Ulang. tapi Ya, sama-sama satu HP. Aku tidak tanya Ah. perbuatan bang. Yang kau katakan tadi perbuatan. Handphone ini perbuatan lagi ngapain? Lagi live. Itu betul. Lagi live. Tapi Ya. pribadinya yang kau tanya bukan perbuatannya. Ingat ya bang. Oke. Fokus ya. Oke. Pribadi benda ini apa bang? Dia kan lagi posisi mati HP-nya. Ya Allah. Yang kutanya ya pribadi bendanya bukan perbuatannya. Pribadi perbuatan itu Pribadinya sama. yang kutanya bukan perbuatannya. Jadi Jadi apa nggak beda ada kau. kepribadian sama perbuatan? Kutanya dulu sama abang. Apa bedanya? Oke, ketika aku berdiam. Oke. Ketika aku berdiam begini, aku Ya. ini siapa bang? Manusia. Oke. Ya. Ketika aku meludahi, cuy, itu perbuatanku yang berbuat itu perbuatanku atau kemanusiaanku? Itu bisa dibilang perbuatan, bisa dibilang kepribadian. Karena kepribadian abang meludahkan perbuatannya itulah tadi. Bang, Eh, kepribadian itu nggak berbuat bang. Kepribadian itu tidak menghasilkan perbuatan. Kepribadian Kemanusiaan pula yang menghasilkan perbuatan. Kepribadian Sekarang aku tanya sama kau, jangan bilang Kepribadian sama itu kau. terbentuk dari perbuatan. Oke, ini benda ini apa namanya bang? Pribadinya bang? Itu handphone. Handphone. Ini Handphone. apa namanya nih bang pribadinya bang? Handphone. Udah, tengoknya dua Ya. pribadi pada dua tempat yang berbeda, betul? Iya, tapi satu handphone. Oke. Ini handphone. Oke, dua pribadi, ya ini handphone, ini Ya. handphone. Yang pakai Ya. live ini handphone nggak bang? Yang mana? Yang pakai kamera ini, ya ini yang mengamerakan ini. Ini handphone. Handphone. Bukan? Handphone. Handphone. Ada berapa handphone bang? 3 handphone. 3 handphone. Apakah ketiga handphone ini memiliki hakikat yang sama, kepribadian yang sama bang? Dia memiliki satu hakikat yaitu alat elektronik namanya handphone. Iya, alat elektronik Wah. handphone ini jumlahnya berapa bang? Ada 3 di situ, ada kepribadiannya 3. 3.